Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Faroji Bacun dari Prodi TI 4P. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Yang pertama ada FIFO, First In, First Out. FIFO adalah akronim untuk First In, First Out, atau pertama masuk, pertama keluar. Sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan manipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Atau lebih sederhana, FIFO salah satu teknik pengelolaan queue atau penanganan tugas yang bertumpuk, yaitu item yang bertempat akan dikerjakan lebih dahulu. Contoh soal. Bisa dilihat pada gambar tersebut, proses P1 time-nya 2, P2 18, P3 4. Kita ganti chartnya dengan waiting time P1 0, P2 22, P3 40. Kemudian kita cari rata-ratanya dengan cara 0 ditambah 22 ditambah 40 dibagi dengan 3. Hasilnya 62 per 3 atau 20,6. Ada SJF atau Short Job First. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Contoh soal. Proses P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 12, P2 arrival time-nya 8, burst time-nya 5, P3 2, burst time-nya 6. Sama seperti pada yang pertama, kita ganti chartnya menjadi P1 waiting time-nya 0, P2 12, P3 17. Kita kemudian cari rata-ratanya seperti yang sudah dijelaskan pada awal. Waiting time P1 0 dan P2 12 dikurangi 8 sama dengan 4, P3 17 kurang 2 sama dengan 15. Kemudian cari rata-ratanya 0 tambah 4 tambah 19 dibagi dengan 3, maka hasilnya 23 per 3 atau 7,6. Lanjut ada high rank atau highest ratio next, adalah strategi penjadwalan dengan prioritas. Proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat data proses berjalan sampai selesai. Contoh soal. Proses P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 14, P2 5, burst time-nya 2, P3 6, burst time-nya 3. Pada saat P1 selesai dieksekusi, maka burst time sementara P2 14 kurang 5 sama dengan 9, P3 14 kurang 6 sama dengan 8. Kita produktivitaskan P2 sama dengan 9 tambah 2 dibagi dengan 2, hasilnya 11 per 2 atau 5,5. P3 8 tambah 3 dibagi dengan 3 sama dengan 11 per 3 atau 3,6. Kemudian ganti chartnya menjadi P1 0, P2 10, P3 12. Waiting time P1 sama dengan 0, P2 10 kurang 5 sama dengan 5, P3 10 kurang 6 sama dengan 4. Kita rata-ratakan 0 tambah 5 tambah 4 dibagi dengan 3 sama dengan 9 per 3 atau 3 ms. Kemudian ada round robin.
merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini mengilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat pembagian waktu yang sama dari CPU. Contoh soal, proses P1 burst time-nya 10, P2 5, P3 6 dengan quantum time sama dengan 5. Cara kerjanya, kita ganti chartnya seperti biasa, P1 0, P2 5, P3 10, P1 15, P3 20. Kemudian waiting time-nya 0, P1 0 ditambah dengan 15 dikurangi dengan 5. Hasilnya sama dengan 10. P2 sama dengan 5. P3 sama dengan 10 dikurangi 21 dikurangi 15 sama dengan 16. Kita rata-ratakan 10 tambah 5 tambah 16 dibagi dengan 3. Hasilnya 31 per 3 atau 10,33. Yang terakhir ada PS, Priority Scheduling. Setiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu. Atau diasumsikan bahwa masing-masing proses memiliki prioritas tertentu sehingga akan dilaksanakan berdasar prioritas yang dimilikinya. Contoh soal, proses P1 burst time-nya 10, prioritas 2. P2 burst time-nya 5, prioritasnya 1. P3 burst time-nya 6, prioritasnya 3. Waiting time dari P1 sama dengan 5, P2 0, P3 15. Rata-ratanya 5 tambah 0 tambah 15 dibagi dengan 3 sama dengan 20 per 3 atau dibulatkan menjadi 6,66. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.